Merakit power supply. Power supply ini berfungsi sebagai memasok atau menyediakan daya listrik sebuah perangkat. Nah, caranya itu kita tekan dulu power supply, kemudian kita bawa ke atas PC-nya, kemudian kita atur sesuai dengan letaknya. Nah, setelah itu kita beri baut. Nah, yang kedua yaitu kita akan memasang RAM. Pertama itu RAM pertama. RAM itu atau merupakan memori. Memori ini berfungsi untuk mempercepat perputaran data. Nah, cara untuk merakitnya yaitu bagian hitam itu berada di depan. Setelah itu kita kunci dengan memencet bagian yang berwarna kuning di bagian kiri dan kanannya. Begitupun dengan RAM yang kedua. Nah, selanjutnya itu CPU. CPU ini disebut juga sebagai otak komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari software. Caranya itu kita paskan ke dalam CPU-nya, kemudian kita kunci. Nah, sebelum untuk memasang fan, terlebih dahulu kita berikan pasta yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja CPU, mengencangkan CPU, dan menyalurkan panas yang dihasilkan oleh CPU. Setelah itu kemudian kita taruh fan-nya di atas CPU, dan untuk menguncinya kita tekan baut yang berwarna hitam. Setelah itu kita pasang kabel dari fan ke bagian motherboard. Nah, setelah bagian-bagian di atas motherboardnya sudah dipasang, selanjutnya motherboardnya itu kita pasang dalam PC, yang dimana fan-nya itu berada di samping power supply-nya. Nah, setelah itu kita berikan baut untuk mengencangkan. Nah, selanjutnya itu kita pasang NIC atau Network Interface Card. Ini berfungsi sebagai jembatan komputer ke sebuah jaringan komputer. Yaitu kita pasang di bagian tengah, kemudian kita baut. Setelah kita pasang wireless NIC. Ini hampir sama dengan NIC, namun ini tidak menggunakan kabel. Kemudian ada video adapter. Ini berfungsi untuk menerjemahkan sinyal digital. Selanjutnya itu ada hard disk. Ini hard disk berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Kemudian kita baut untuk menguncinya. Nah, setelah itu ada optical drive atau ODD, atau biasa juga disebut dengan CD atau DVD. Kemudian kita baut untuk menguncinya. Setelah itu ada floppy drive. Ini berfungsi untuk membaca sebuah disket. Nah, sebelum memasukkan floppy drive ini kita harus menyesuaikan dengan tempatnya, karena kalau tidak sesuai dia itu tidak akan bisa masuk, sama seperti yang awal-awalnya tadi. Setelah itu kita baut. Nah, kemudian di sini kabel yang kita hubungkan pertama itu kabel dari power supply, kita hubungkan ke motherboard. Nah, setelah itu untuk memasangnya itu kita tekan terlebih dahulu kabelnya. Setelah itu kita klik, kemudian tempat untuk kabelnya tersebut akan menyala. Setelah itu menyala, kemudian kita klik tempatnya untuk menyimpan. Nah, otomatis itu akan tersimpan atau terhubung sendiri. Selanjutnya itu kabel pata. Ini menghubungkan antara motherboard dengan CD atau DVD ROM. Nah, ini untuk pemasukannya itu kita harus memperhatikan apa saja yang ada di bagian kabelnya agar sesuai dan bisa masuk ke tempatnya. Kemudian ada kabel floppy kabel. Ini menghubungkan antara motherboard dengan floppy disk drive. Selanjutnya itu ada kabel SATA. Ini menghubungkan antara motherboard dengan hard disk. Nah, setelah bagian dalamnya sudah kita rakit semua, kemudian kita tutup. Setelah itu kita baut untuk mengencangkan. Nah, selanjutnya itu kita pasang kabel-kabel yang ada di belakang PC-nya. Yang pertama itu ada
kabel monitor. Terus yang kedua itu ada kabel keyboard. Kemudian ada kabel mouse. Kemudian itu merupakan kabel USB. Selanjutnya ini kabel Ethernet. Kemudian ini ada wireless antena. Dan yang paling penting yaitu ini power card yang dihubungkan ke dengan power supply. Nah, setelah selesai kita hubungkan, nah akhirnya menyala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Fauzia Firman dari kelas 4G dengan NIM 691. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.